Di sini, kelompok kami akan mereview jurnal dengan mata kuliah jaringan komputer. Anggota kelompok kami yaitu Afisa Karisma Putri, Dela Setiawati, Deni Setioningsih, Rubiati Krisnawati, dan Wahyu Aji Prastia. Oke, langsung saja kita ke jurnal yang pertama. Dengan judul Faktor Penghambat Transmisi Data pada Jaringan TCP atau IP oleh Erwin Harahap, Farid H., Badrus Zaman, Muhammad Yusuf Fajar. Masalah: kecepatan akses data merupakan salah satu faktor terpenting pada kestabilan kinerja jaringan. Seringkali, kinerja jaringan terganggu atau tidak efektif, bahkan cenderung merugikan pada saat menurunnya kecepatan kinerja sistem. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sistem yang bekerja pada tiap komputer, sistem pengkabelan, mekanisme pemasangan router, dan hal lainnya yang mungkin menjadi penghambat kinerja jaringan. Pemecahan masalah. Faktor penghambat dikaji dari segi infrastruktur jaringan yang meliputi A. Topologi dan struktur jaringan, B. Sistem transmisi data termasuk pada satuan kapasitas data, transfer, serta waktu tempuh atau latensi transmisi data dengan kapasitas tertentu. C. Setting perangkat pendukung jaringan. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menjajaki faktor-faktor penghambat jaringan. Hal ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecepatan transmisi suatu jaringan menjadi lambat. Kecepatan transmisi dalam hal ini ditunjukkan dengan satuan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transfer data pada kapasitas tertentu. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai tindakan langsung pengujian kualitas jaringan, terutama pada kecepatan transfer data dari satu terminal atau workstation ke terminal lainnya. Lanjutan. 2. Pemecahan masalah. Penambahan router dapat menyebabkan kinerja jaringan menjadi terhambat. Router adalah sebuah alat untuk mengatur lalu lintas data pada jaringan. Setting router yang tidak tepat serta penambahan jumlah router tanpa memperhatikan fungsi yang tepat, maka mengakibatkan penurunan kecepatan transfer data yang sangat besar. Jumlah penggunaan jaringan yang cukup besar dapat mengakibatkan terjadinya penghambatan dalam komunikasi data atau transfer data pada jaringan. Penempatan terminal dengan cara sembarangan akan semakin meningkatkan nilai latensi. Setiap jaringan memiliki kapasitas maksimum jumlah pengguna yang diizinkan pada jaringan tersebut agar kinerja jaringan tetap stabil. C. Jarak antar terminal yang jauh dapat menurunkan kecepatan transmisi data. Pada kondisi tertentu, transmisi data bahkan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, faktor penghambat jalur transmisi data pada jaringan LAN atau WAN berbasis protokol TCP atau IP adalah bahwa terdapat 3 faktor penghambat jalur transmisi data, sehingga mengurangi kecepatan akses serta meningkatkan waktu pengiriman data, yaitu penambahan router pada jaringan atau setting router yang tidak tepat, banyaknya pengguna jaringan atau terminal pada jaringan melampaui kapasitas maksimal jaringan, serta jarak antar terminal yang terlalu jauh. Pada kenyataannya, tidak hanya terdapat 3 faktor saja yang menyebabkan terhambatnya jalur transmisi data pada jaringan. Masih dimungkinkan adanya faktor lain yang dapat mengurangi kinerja jaringan. Baik, saya akan melanjutkan review jurnal selanjutnya dengan judul Pembangunan Jaringan Komputer Nirkabel dengan FreeBSD sebagai Gateway, yang ditulis oleh Andreas Sandojo, Justinus Anjarwirawan, Edi Setiawan, dan Lili S. Kristianto. Langsung ke permasalahannya, yaitu jaringan komputer saat ini pada umumnya masih menggunakan kabel, dengan adanya perbedaan media, yaitu udara dan kabel. Maka dibutuhkan suatu alat untuk menggabungkan kedua jaringan tersebut. Alat ini dinamakan access point, tetapi ada masalah lain di mana harga access point tidaklah murah. Sehingga dicarikan alternatif lain, yaitu menggunakan personal komputer dengan sistem operasi FreeBSD. Pemecahan masalah atau metode pemecahan masalahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ada alat yang dinamakan access point, di mana salah satu fungsinya adalah untuk menghubungkan jaringan kabel dengan jaringan nirkabel. Meskipun dapat menghubungkan kedua jaringan tersebut, tetapi dirasakan bahwa harga dari access point tidaklah murah. Sehingga dicarikan alternatif lain, yaitu menggunakan sebuah personal komputer dengan sistem operasi FreeBSD, di mana dengan sistem operasi tersebut dapat menghubungkan kedua jaringan yang berbeda device dengan menggunakan metode routing. Pembahasannya, FreeBSD dapat menghubungkan jaringan kabel dengan jaringan nirkabel dengan memfungsikan FreeBSD tersebut sebagai router. Selain itu, FreeBSD juga dapat dikonfigurasi sebagai gateway yang dapat menjalankan Internet Connection Sharing. Tetapi, FreeBSD tidak dapat mensimulasikan seluruh kemampuan dari access point. Kekurangannya adalah perangkat nirkabel Orinoco tidak dapat difungsikan sebagai bridge, walaupun sebenarnya kernel FreeBSD sendiri sudah support untuk bridge. Kelemahan yang lain adalah mode jaringan nirkabel yang dapat dijalankan adalah mode peer-to-peer, bukan infrastruktur.
Baik, saya akan melanjutkan review jurnal jaringan komputer mengenai analisa implementasi jaringan internet dengan menggabungkan jaringan LAN dan WLAN di Desa Kawangkoan bawah wilayah Amurang II yang ditulis oleh Stephen Wongkar, Alicia Sinsu, dan Saverius Najuan. Baik, kita langsung kepada permasalahannya. Yang pertama, di Desa Kawangkoan bawah wilayah Amurang II, kebutuhan akan teknologi informasi tergolong cukup besar. Akan tetapi, pemenuhan akan kebutuhan tersebut masih sangat kurang, sehingga para pengusaha, pegawai bahkan pelajar tingkat atas harus berusaha keras untuk mendapatkan layanan akan kebutuhan informasi mereka. Kemudian, pemecahan permasalahannya yaitu 1. Metode pemecahan permasalahannya. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang melingkupi studi pustaka, observasi atau studi lapangan, kemudian wawancara langsung, serta metode pengembangan sistem menggunakan NDLC yang telah diterapkan kepada masyarakat setempat. Kemudian pembahasannya berdasarkan hasil implementasi dan analisis jaringan internet dengan menggabungkan jaringan LAN dan juga WLAN yang telah diuraikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, telah dibangun jaringan internet dengan menggabungkan antar jaringan LAN dan juga WLAN di Desa Kawangkoan bawah wilayah Amurang II dengan setting default pada modem router dan pemilihan IP address secara manual pada IPv4 addressing. Dan yang kedua adalah kualitas jaringan yang diperoleh cukup memadai atau dapat dikategorikan baik dan layak untuk digunakan kalangan umum dengan kecepatan downloadnya sebesar 4,23 Mbps dan kecepatan uploadnya hingga 1,23 Mbps dari maksimal kecepatan yang disediakan oleh provider jaringan yaitu 100 Mbps. Baik, demikian review jurnal jaringan komputer yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.